Dewi Nawang Wulan itu bidadari. Di Sendang Kantil menyimbolkan Dewi kecantikan. Bagi kaum muda-mudi untuk cuci muka tambah cantik, bagi cewek cowok tambah ganteng, dan kemantil-kantil enteng jodoh. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kalau manggil Ibu Ratu Kidul itu Eyang Ibu Ratu Kidul ataupun Ibu Ratu Nawang Wulan yang sama dengan Ibu Ratu Kidul, berbeda dengan Roro Kidul ataupun putrinya Nyai Blorong. Keajaiban lah ya, keajaiban di Gua Jati Jajar memang ada tempat-tempat leluhur yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai juru kunci yang ke-6. Nah, dimintai untuk cerita tentang awal mula Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar diketemukan pada tahun 1802 oleh seorang penduduk setempat yang bernama Mbah Jaya Menawi. Jaya Menawi penduduk setempat itu yang mempunyai tanah di atas kanan kiri gua. Jadi gua dikatakan milik karena pemajakan dulu. Gua Jati Jajar diketemukan pada tahun 1802 oleh Mbah Jaya Menawi itu dari lubang ventilasi yang di atas. Itu ketinggian 24 meter. Mbah Jaya Menawi itu sempat terjerumus lubang tersebut, akhirnya pegangan akar bisa kembali naik, lapor ke desa. Ke desa diadakan kunjungan peninjauan dari Kanjeng Sukadis. Kanjeng Sukadis ini Bupati Kebumen yang pertama, mempunyai gelar Arum Binang Joko Sangkrit. Nah, kemudian gua tersebut justru diadakan peninjauan tersebut, Mbah Jaya Menawi diikat pakai stagen, dikerek untuk turun yang ketinggian 24 meter. Setiap lorong itu dimasuki, ketemu sumber airnya 7. Jadi pertama bahasanya Sendang Pusar Bumi, keduanya Sendang Jombor. Ini memang dari awal ketemu saja sudah dikeramatkan. Jadi sering digunakan untuk acara ritual setelah ditemukan. Kemudian masuk lagi, ada terusannya Jombor, ada terusannya Pusar Bumi. Kemudian dengan yang untuk saat sekarang digunakan untuk wisata itu Sendang Mawar dan Sendang Kantil. Nah, bagi mitos Sendang Mawar, Sendang Kantil, ini kalau cuci muka di Sendang Mawar bisa awet muda, tapi dihubungkan dengan secara ilmiahnya, air yang ada di dalam Gua Jati Jajar ini belum kena sinar matahari. Jadi kandungan mineralnya banyak sekali. Itu yang nantinya menyebabkan awet muda, ataupun kalau Allah menghendaki apapun yang terjadi ya bisa. Kemudian Sendang Kantil. Sendang Kantil ini dipasang patung Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan itu bidadari. Nah, dipasang di Sendang Kantil menyimbolkan Dewi kecantikan. Bagi kaum muda-mudi untuk cuci muka tambah cantik, bagi cewek cowok tambah ganteng, dan kemantil-kantil enteng jodoh. Nah, kemudian setelah dari dalam gua keluar, di pintu masuk ada 2 pohon jati yang tumbuh sejajar. Nah, kemudian ditebang, dinamakan Gua Jati Jajar. Nah, setelah dinamakan Gua Jati Jajar,
Desa Jatijajar itu ada 4 dukuh, berawal dari Palamarta, dukuh Palamarta, kemudian di daerah sini Bilangkunang, kemudian Nusa Tutup, Nusa Waru. Nah ini 4 dukuh diblengket menjadi satu kelurahan Jatijajar. Nah kemudian setelah tahun 75-76 ini beliau almarhum Bapak Supardjo Rustam sewaktu menjabat gubernur di Jawa Tengah dengan bupatinya Kebumen itu Bapak almarhum juga Bapak Supeno Suryo Diprojo menemui mbah saya, Pak, guanya dibangun apa boleh? Ya boleh, yang jelas bisa untuk kemakmuran rakyatnya, masyarakatnya, kemudian bisa usaha berdagang, dan menambah income daerah, merubah wajah desa. Betul, itu 75-76 diadakan rembuk desa, kemudian sampai penggantian rugi tanah. Jadi penggantian rugi tanah berawal 75-76 itu 5,5 hektar. Nah kemudian betul dibangun, dikembangkan sebagai pariwisata. Ya akhirnya setelah dikembangkan sebagai pariwisata, ditambah patung-patung legenda dari Kamandoko, Ciptoroso, Lutung Kasarung. Nah ini ada 2 versi. Kalau untuk di Jawa Tengah ini Kamandoko, Ciptoroso, Lutung Kasarung. Kalau untuk di Jawa Barat Purbasari, Purbalarang, Lutung Kasarung sampai ke Sunan Hendrajaya. Itu legendanya. Nah kemudian gua mempunyai panjang 250 meter, ketinggian 12-13 meter, kemudian lebar, ya betul lebar, itu 12 hampir sama 14 meter. Nah kemudian untuk ketinggian dari permukaan laut ini 50 meter, kedalamannya 40 meter. Nah kemudian setelah dikembangkan sebagai pariwisata, tentunya banyak pengunjung yang bertanya, guanya macam kayak mana? Batu-batuannya batu kapur berbentuk stalaktit dan stalagmit. Jadi memang di pegunungan kapur Gombong Selatan khususnya ataupun kawasan khas selatan ini berbatuannya ada beberapa bebatuan. Pertama batu kapur, keduanya batu kalsit, batu cadas, batu fosfat. Nah ini untuk pegunungan kapur kawasan bagian khas selatan. Nah kemudian bagi pengunjung yang berminat mungkin berbagai macam acara ritual, itu memang ini panjang. Jadi di sini leluhurnya ada 9. Pertama Raden Bagus Kelantung ataupun Kiai Kelantung, Joko Kelantung ini orang satu. Kemudian Raden Bagus Cemeti, Joko Cemeti, Kiai Cemeti juga orang satu, kakak beradik ini. Terus Denlara Sukina, Denlara Mumbru, Denlara Gadung, Ibu Ratu Nawangwulan, Mbah Pusat Bumi, Ibu Ratu Kuning, Mbah Jombor, kemudian Mawar Kantiro. Ini untuk secara apa namanya, dari awal memang udah dikeramatkan. Jadi berawal keturunan Joko Sangkrik ini, Joko Sangkrik dari Mataram, gelar Arumbinang yang pertama, Bupati Kebumen yang pertama, mempunyai 2 putra, Kiai Kelantung dengan Cemeti. Itu berawal kalau Nawang Wulan ini kan bidadari.
Nawang Wulan bidadari yang berawal itu dengan Joko Tarub. Joko Tarub ini berawal dengan Nawang Wulan mempunyai putri satu yang dipanggil Nawang Sari ataupun Nawang Sih. Itu karena sebelum berawal menjadi suami istri kan bidadari mandi di suatu telaga, diambil pakaiannya sama Joko Tarub, kemudian disimpan. Nah, akhirnya setelah punya anak, Nawang Wulan mau cuci-cuci di kali, mau mbah-mbah. Nah, ini kesan dengan bapak, Pak, saya lagi masak, jangan sampai dibuka. Oh iya Bu, betul. Nawang Wulan ini ke kali umbah-umbah, nih bapak ini penasaran, kenapa ibu masak kok nggak boleh dibuka? Dibuka. Setelah dibuka, padi nggak padi. Jadi masih utuh, masih jalangan. Nah, ibu pulang dari kali. Setelah pulang dari kali, dibuka. Oh ya wis Pak, sampai waktu aku kudu njaluk panyuwunan permintaan, yaitu lesung, alu, tampah. Kemudian padi yang di lumbung itu ditumbuki terus, akhirnya ketemulah salah satu pakaiannya Nawang Wulan. Nah, kemudian pamitan juga, oh ya Pak, mungkin sampai waktunya juga saya harus pulang ke Kayangan. Cuma saya pesan Nawang Wulan Nawang Sari kalau nangis bawa keluar cari pohon pisang raja. Ya betul, ibunya pulang setelah nangis terus karena maaf nangis itu kepengin netek, jadi dengan sendirinya nangis. Tapi begitu dibawa keluar dicarikan pohon pisang raja dijeglugan 3 kali, ini ibunya turun. Pengen pulang. Setelah pulang di Kayangan lama, ya otomatis antara Joko Tarub dengan Nawang Wulan ini bukan cerai tapi berpisah. Nah, kemudian gede ini Nawang Sari ini didauhkan dengan putranya Majapahit Brawijaya yang keempat. Itu namanya Bondan Kejawan. Panggilan anunya Lembu Peteng. Nah, lama kemudian ini Nawang Wulan akhirnya dengan Joko Sangkrip. Joko Sangkrip ini yang gelar Arumbinang yang pertama, Bupati Kebumen yang pertama, mempunyai 2 putra, Kiai Kelantung dan Kiai Cemeti. Kalau makamnya putranya di Bulupitu, Kutowinangun, masih ada di sana. Nah, kemudian setelah Nawang Wulan ini pertama dengan Joko Tarub, kedua kalinya dengan Joko Sangkrip. Karena pernah ada ini maaf dari Banyuwangi, Jember, Malang, Kediri, Surabaya, ini pengasuh pesantren, ini ya sudah gus-gus, ini menanyakan ke saya, Pak, kenapa, maaf, Pak, saya lagi napaktilas silsilah Ibu Ratu Nawang Wulan ataupun Ibu Ratu Kidul. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kalau manggil Ibu Ratu Kidul itu Eyang? Nah, kita dari awal seperti tadi, bapaknya Joko Tarub kan Syekh Maulana Maghribi, Pak Yai Gus. Sewaktu pernikahannya, kerabatnya Kanjeng Sunan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo maksud saya, dengan Syekh Maulana Maghribi, ada anggota tubuhnya Syekh Maulana Maghribi yang belum sempurna. Tapi setelah pernikahan dengan kerabatnya Kanjeng Sunan, barulah semua wujud Syekh Maulana Maghribi. Jadi kalau untuk bahasa-bahasa napaktilas memang sampai ke Majapahit itu ya akhirnya otomatis nantinya pada perkawinannya ketemu cicit, ketemu buyut, ketemu tutup, itu kayak tempuk gelang gitu antara
Pajajaran dengan Majapahit ini. Dan setelah Ibu Ratu Nawang Wulan di Kayangan sudah bahasanya ketahuan, karena perbedaannya Nawang Wulan itu bidadari, kastanya kasta tinggi, kalau manusia kasta rendah. Nah, karena sudah mengikuti manusia dengan kata kasta rendah, Ibu disuruh turun untuk ngeratoni Laut Kidul, ini bahasanya Ibu Ratu Kidul ataupun Ibu Ratu Nawang Wulan yang sama dengan Ibu Ratu Kidul, berbeda dengan Roro Kidul ataupun putrinya Nyai Blorong. Ini sebetulnya antara ratu dengan patih kan kekuasaannya beda. Nah, ini putri dari Pajajaran yang menjadi patih dengan bahasanya Roro Kidul dengan putrinya Nyai Blorong. Ini yang orang awam mengatakan ini untuk kesugihan, jalur pintas. Kalau ratunya lurus, karena patih ini ingin menguasai selalunya kan apa ya istilahnya sisi pendapat, terus kayak mau berantem terus. Nah itu akhirnya istilahnya ngelenggono permohonan maaf antara Kebumen Purworejo. Ini ada kali yang besar, itu pertemuan pada peluk-pelukan saling permaafan. Disitulah antara Ratu Kidul dengan Roro Kidul saling permaafan. Lah kemudian ini Blorong ini untuk menguasai dua pantai, pantai selatan dan pantai utara, tidak siap karena dua pantai. Nah, disitulah di antara Kebumen Purworejo ada jembatan yang besar. Wes kue Nyigarorogo. Nah, Blorong ini Nyigarogo, makanya di selatan juga ada Blorong, di utara juga ada Blorong. Kalau di utara Ibu Dewi Lanjar, karena nah itu untuk sekilas dari mitos ataupun betul-betul mengenai apa ya keajaiban lah ya, keajaiban di Gua Jati Jajar memang ada tempat-tempat leluhur yang seperti itu. Nah, kemudian Jati Jajar dikembangkan lagi, ini membebaskan tanah lagi yang untuk terminal baru itu yang tadinya 5,5 hektar ditambah 2,5 hektar pembebasan tanah juga menjadi 8 hektar yang sudah milik Pemda setempat Kabupaten Kebumen. Nah, kemudian mungkin berbagai hewan yang ada di gua ini tadi belum saya ceritakan, nanti bisa diedit. Itu hewan terutamanya kelelawar ataupun jenis walet itu terwiti, kemudian jangkrik gua, ada ular, ada salamander. Kemudian untuk tumbuhan yang tumbuh di mulut-mulut gua ini seperti bikonia, tuplier, pakis, paku-pakuan, itu yang tumbuh di mulut-mulut gua. Kemudian untuk pepohonan yang tumbuh di pegunungan kapur, itu pohon jati, pohon mahoni, pohon akasia, kemudian angsana kling. Ini udah terkait dengan flora dan fauna. Kemudian untuk letak geografinya itu di Pegunungan Kapur Gombong Selatan.
Nah, Gua Jati Jajar menempat di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Saya kira demikian, mungkin banyak kekurangannya, dan mohon maaf. Akhir kali billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.